Shalom seluruh warga kerajaan dan siapapun yang mendengarkan berita ini. Saya mau sampaikan Bapak kita itu sangat baik. Karena itu dia membangkitkan putra-putra yang jadi bapak-bapak rohani. Di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh-sungguh yang dibutuhkan hari ini adalah bapak-bapak rohani. Karena banyak bapak-bapak jasmani yang tidak berfungsi sebagai suami dan sebagai bapak. Dan itu menimbulkan banyak masalah. Even Moses, ya, dan juga Elia, Musa, dan kemudian putranya Yosua tidak ada lanjutannya. Yang ada hakim-hakim. Sehingga umat Tuhan jatuh bolak-balik karena tidak ada seorang bapak yang meneruskan. Kemudian Elia dan Elisha, kedua-duanya tidak menikah. Nggak apa-apa sih sebetulnya. Tapi gagal untuk membangkitkan putra-putra rohani. Saya berdoa namanya berbuah itu melahirkan putra-putra rohani, saudara yang kekasih. Dengan baik-baik ya. Di dalam Yohanes pasal 21, Yesus memulai pelayannya mujizatnya dua. Yang pertama itu pada keluarga. Karena itu perkataan bed itu penting. Ini 5782P bed. Apa yang dikatakan bapak, ya, suami kepada istri, orang tua kepada anak itu menentukan. Bukan cuma atmosfer di rumah, tetapi juga masa depan anak-anak kita. Dan Kristus sengaja mengajak murid-muridnya ke Galilea. Apa kurang tempat toh? Ya, mereka pada waktu Yesus bangkit kan di daerah Yudea. Kenapa kok harus ke Galilea? Untuk mengingatkan mereka. Dan saudaraku, mereka mencari ikan sepanjang malam dan tidak menemukan seekor ikan pun sekalipun yang paling kecil. Apa message-nya ini? Di luar Kristus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saya di luar Tuhan, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu kemudian dari tepi pantai, mereka itu kan seharusnya menunggu Yesus. Tapi mereka membuang waktu cari ikan, saudara. Saudaraku, dari pantai ada suara. Hai anak-anak, apakah kamu punya lauk pauk? Do you have meat for breakfast? Mereka tidak punya apa-apa. Dan saat itu Petrus tahu. Itu Tuhan Yesus. Yang memberitahu. Yohanes. Itu Tuhan. Segera dia datang mendekati Yesus. Dan kita melihat di sini bagaimana sikap Kristus memulihkan. Petrus itu menyangkal Yesus. Bahkan dia sumpah tidak kenal Yesus. Hari-hari ini saya ulangi pesan Tuhan. Barang siapa malu mengaku aku di hadapan manusia, aku pun akan malu mengaku dia di hadapan Bapa dan para malaikat pada waktu kedatanganku dengan kemuliaan itu. Tetapi saudaraku, jangan sampai ada pada kita hari-hari yang kita dengar ada orang berbicara di YouTube, masuk penjara, digebukin, dilumuri kotoran dan sebagainya. Jangan kecil hati. Yesus berkata, mereka membenci aku tanpa alasan. Seorang murid tidak lebih dari gurunya, seorang hamba tidak lebih dari tuannya. Tapi Petrus menepuk dada. Semua meninggalkan engkau, aku tidak bakal. Ketika itu apa yang terjadi? Yesus memberi makan kepada murid-muridnya. Yesus yang sudah bangkit. Bukan lagi sekedar guru, bukan sekedar nabi. He is God. Barang siapa melihat aku sudah melihat Bapa. Tapi di sini kasih Bapa yang luar biasa. Dan dia tanya dengan lembut, bukan dengan bentak-bentak pada Simon Petrus. Simon, ya anak Yunus. Simon Baryona, apa engkau mengasihi aku? Dan Petrus menjawab, Tuhan, aku mengasihi engkau. Ditanya apa kau agapau kepada agape? 3 kali ditanya. 3 kali dia menyangkal, 3 kali diberi kesempatan untuk mengatakan, I love you Lord. Gembalakan domba-dombaku. Saya berbicara khusus mungkin untuk Petrus-Petrus yang ada di luar sana. Yang pernah yaitu mundur daripada Tuhan. I tell you, Tuhan tanya, apa kamu punya lauk pauk? Tuhan tahu kita makan tadi pagi, teri kacang atau pecel. God knows. Dan dia sebetulnya menyediakan lewat orang-orang di sekitar kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Dan saya mau sampaikan, sungguh Tuhan itu luar biasa. Sang putra mewakili sang bapa dan berkata, do you love me? Jawab, yes Lord, I love you. God bless you warga kerajaan. Amin. Shalom warga kerajaan. Shalom. Apa kabar? Coba lambaikan tangan saudara.
Berikan sorak-sorai paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Mari kita satukan hati kita, kita mau datang ke hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu, kami membawa korban syukur kami kepadamu. Kami percaya ketika kami ada di dalam hadirat-Mu, ketika kami memuji Engkau, ketika kami meninggikan Engkau, ada mujizat yang Tuhan kerjakan bagi setiap kami. Kami percaya yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus, yang lemah dikuatkan, yang mengalami masalah pergumulan, Tuhan memberikan jalan keluar bagi setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih kami mengucap syukur buat hari ini. Kami siapkan hidup kami siapkan hati kami untuk kami menyembah dan mengagungkan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kaulah yang dahsyat ya Tuhan. Imam besar agung kami, Allah yang perkasa bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami sembahkan Tuhan, kami agungkan nama-Mu, nama di atas segala nama. Setiap lutut akan bertelut di hadapan-Mu. Semua lidah akan mengaku Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau pandang kemuliaan-Mu. Ku pandang kemuliaan Imam besar maha agung, Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Kami mau sujud di hadapan-Mu, sujud di depan tatamu. Takutkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Katakan tiada satupun yang luput dari kasih-Mu, tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang lakukan Allah, Yesus Kristus Tuhan. Engkau mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Yang menyelamatkan kami Tuhan. Sujud di depan tatamu, taklukkan seluruh hidupku, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Katakan tiada satupun yang luput dari kasih-Mu, tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala
Kami mau meninggikan Engkau sebab Engkau luar biasa di tempat ini. Mari yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Sebab Dia yang besar, yang luar biasa dahsyat. Kami bersyukur Tuhan. Mari katakan
Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Kerajaan Dia kekal. Amin. Mari katakan, pada siapa kau bandingkan kekuatannya yang heran? Katakan, tak ada. Hanya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Katakan, semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Yes, kerajaan Dia kekal. Dulu, sekarang, bahkan untuk selama-lamanya. Haleluya. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Mari menari buat Tuhan. Tak tertandingi. Haleluya. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Haleluya. Yes, Allah kita dahsyat. Betapa kita bersyukur punya Allah yang luar biasa. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam, jadi bukti kebesaran-Mu. Sorak-sorai bagi Dia yang dahsyat. Haleluya. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu, dan karya-Mu. Serahkan hidupku,
rencanamu dan karyamu. Dan karyamu ku serahkan hidupku, bunyikan dengan rohmu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat menyertai kami, sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kami buka hati kami Tuhan untuk Engkau. Sebab hidup ini adalah tanda kebesaran Tuhan. Biarlah melalui hidup kami, orang melihat Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat itu ada bersama kami. Sekalipun ada banyak persoalan, ada banyak tantangan, tapi kami tahu Tuhan yang bersama kami adalah Tuhan yang lebih besar dari masalah kami, lebih besar dari tantangan-tantangan hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, malam hari ini atau pagi hari ini Tuhan berfirman buat kami supaya hidup kami terus berjalan di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Hidup kami dituntun oleh kehendak Tuhan, oleh firman Tuhan. Seperti tiang awan dan tiang api, demikianlah firman-Mu menuntun jalan hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berfirman buat kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, shalom. Shalom. Ya, yang semangat gitu. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah yang beribadah, bukan nonton, saudaraku ya. Ya, kalau nonton itu drakor, itu nonton, saudaraku. Kalau ibadah itu mengikuti beribadah. Sekalipun saudara di rumah, apapun aktivitas saudara di rumah, ketika saudara sungguh-sungguh beribadah, kuasa Tuhan juga menjamah Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Puji nama Tuhan. Oke, setelah sekian lama kita tidak berjumpa. Ya. Pandeminya aja sudah hampir 2 tahun saudaraku ya. Ya puji nama Tuhan, tapi kita bersyukur kalau Tuhan sampai hari ini masih memelihara hidup kita dengan kekuatannya, dengan kuasanya yang ajaib dan dahsyat. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, hari ini atau malam hari ini atau pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang beribadah di rumah. Nah, saya akan sampaikan tentang seperti tema bulan ini tentang membangun. Saya akan sampaikan tentang membangun dengan tepat dan benar. Ya. Ada banyak hal kalau kita umpamakan kita sedang membangun sebuah rumah, saya percaya setiap kita akan memperhatikan bangunan kita dengan detail. Atau dengan kata lain gini, kita tidak mau bahwa ketika kita membangun sebuah rumah, kita akan membangunnya dengan sembarangan. Pasti kita sudah pikirkan, bukan masalah jumlah, seberapa banyak yang kita punya, tapi apa yang kita miliki, kita percaya begini, kalau kita bicara tentang modal, saudara, bukan modal besar atau modal kecil, tapi seberapapun modal yang kita punya, seberapapun modal yang kita miliki, ketika kita hendak membangun sebuah rumah, kita akan berpikir dengan cermat supaya kita membangun rumah kita itu dengan tepat dan benar. Kenapa? Karena ketika kita membangun rumah kita dengan tepat dan benar, itu akan memberikan rasa aman dan nyaman buat kita yang tinggal di dalamnya. Ya, kalau coba saudara, pokoknya bangun gitu, tidak diperhitungkan, wis pokoknya. Nah, kalau orang Jawa kena pokok ini repot saudaraku ya, wis kena pokok. Tapi ketika mulai sudah musim hujan kita mikir gini, jangan-jangan rumahku bocor apa enggak ya? Jangan-jangan kalau ada angin kencang rumahku roboh atau tidak? Nah karena kita tahu bahwa ketika kita memulai membangun rumah kita membangunnya tidak dengan tepat dan benar, asal-asalan saja.
Nah, oleh sebab itu demikian juga dengan kehidupan kita. Ada banyak hal yang kita bangun. Memang kita dapat mengumpamakan membangun rumah dan membangun kehidupan sejajar. Tapi saudaraku dikasih Tuhan, ketika kita membangun rumah, rumahnya jadi selesai. Ya kan? Tapi membangun kehidupan adalah seumur hidup kita. Oleh sebab itu ketika kita membangun dengan tepat dan benar, maka apapun yang kita akan mulai dalam hidup ini, apapun yang akan saudara bangun itu harus dengan tepat dan benar. Baik itu kehidupan, baik itu bisnis, baik itu usaha, baik itu saudara bekerja, baik itu saudara sebagai seorang mahasiswa, seorang siswa, kita harus membangun kehidupan kita itu harus dengan tepat dan benar. Sebab ketika kita membangun dengan tidak tepat dan benar, itu akan membuat kesusahan di kemudian hari. Ya kan? Nah, oleh sebab itu seperti firman Tuhan katakan, seperti ayat emas kita dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-10 katakan begini, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar. Nah, surat ini ditulis Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Korintus. Jemaat di Korintus adalah jemaat yang majemuk, jemaat yang kompleks di situ dan jemaat yang sangat maju karena Korintus adalah kota yang sangat maju di zamannya. Dalam politik, keagamaan, budaya, bahkan agama sekalipun kota ini sangat maju. Karena banyak orang yang datang ke kota Korintus ini, baik mereka membawa budaya-budaya mereka membawa penyembahan-penyembahan mereka. Sehingga di sana ada banyak hal yang terjadi di kota Korintus ini. Sehingga Rasul Paulus menasihatkan jemaat Tuhan yang ada di Korintus ini dengan tegas bahwa sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Jadi pada waktu Rasul Paulus mulai masuk di kota Korintus ini, dia menanamkan dasarnya, ya, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi, perhatikan kalimat ini, tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia membangun di atasnya, diperhatikan. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, oleh sebab itu mari yang pertama membangun dengan tepat dan benar, yang perlu diperhatikan adalah pondasi. Pondasi itu bicara begini saudaraku, seberapa dalam pondasi kita akan menentukan seberapa tinggi bangunan yang akan kita bangun. Kita tidak mungkin membangun rumah dengan 2 lantai dengan pondasi itu hanya 50 cm. Ya, tidak mungkin saudaraku. Waktu tahun 2000-an begitu saudaraku, waktu kami masih ada di Blora, untuk membangun sebuah bangunan setinggi 30 meter, didatangkan ahli untuk melihat kedalaman tanah. Jadi sampai berapa meter itu tanahnya seperti apa, karena mereka akan pakai tiang pancang. Kenapa? Karena akan membuat bangunan setinggi 30 meter. Dipanggil ahli di bor tanahnya, oh kalau butuh tiang pancang kedalaman 18 meter, ke dalam yang sebelah sini 20 meter, yang sebelah sini ada yang 12 meter, tidak sama. Sesuai dengan ketika dia sampai batunya di mana. Sehingga di situ dia kemudian tanam tiang pancang di situ. Nah, saudaraku kemudian mulai dibangun tinggi. Kenapa? Karena dia akan menentukan tinggi bangunan itu. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, dasar pondasi itu penting buat kita. Kehidupan kita, seberapa dalam kita akan membangun hidup kita, harus seberapa dalam kita membangun pondasi kita. Jadi kalau kita ingin naik tinggi, maka kita harus turun ke bawah lebih dalam lagi untuk membangun pondasi kita. Dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-46, karena ini setiap bangunan, setiap pondasi, nanti kita akan juga bicara ini, itu pasti ada ujiannya. Kalau dengar ujian ini semua langsung gini, ya ujian lagi Pak, gitu ya. Tidak ada, saya khotbah di mana aja kalau saya bicara tentang ujian tidak ada yang bilang amin, tidak ada saudara, tidak ada. Semua langsung ini, aduh ujian lagi ya. Coba kalau sekarang, setiap orang yang membangun pondasi pasti diberkati Tuhan, pasti amin. Gitu, ya, karena kita bicara ujian, oke. Karena sama, waktu kita sekolah, saya sekolah, kalau gurunya ngomongin, ayo sekarang kita ujian, aduh ujian mana gitu. Coba kalau gini, besok libur, hore.
Seneng banget gitu dengar libur saudaraku ya. Lukas 6 ayat yang ke-46 sampai 49 katakan gini. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Ada banyak orang, ini gambaran orang Kristen, bahwa ada banyak orang yang sekedar mereka beragama berseru Tuhan, tolong Tuhan, ku menyembah Engkau Tuhan. Di gereja mungkin orang ini katakan, karena Yesus sendiri yang berkata, banyak orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal mereka atau kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Kemudian ayat yang ke-47, setiap orang yang datang kepadaku, firman Tuhan katakan, dan mendengarkan perkataanku, serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat diumpamakan. Jadi orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukan, Yesus ngomong begini, dengan apa yang akan disamakan? Nah ini kemudian Yesus ngomong begini, ayat yang ke-48, ia sama dengan orang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Ayat yang ke-49, akan tetapi, nah kan berbeda saudaraku ya. Barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Injil Matius katakan di atas pasir. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Jadi saudaraku, orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukan itu sama dengan dia sedang gini, gali dalam-dalam pondasinya, dasarnya. Bangun dasar itu enggak enak. Bangun pondasi itu enggak enak. Butuh ekstra kerja keras, usaha, karena firman Tuhan menggali dalam-dalam. Orang itu hanya, kebanyakan orang hanya ingin melihat gini, tampak di luar. Kalau saudara lihat bangunan ini, saudara tidak akan pernah lihat pondasinya. Betul tidak? Karena tertutup. Tapi waktu sebelum bangunan ini berdiri, kita bisa menikmati di dalamnya ini, maka ada orang-orang yang sedang menggali dalam-dalam untuk meletakkan pondasinya. Nah saudaraku dikasih Tuhan, ini berbicara dalam setiap kehidupan kita, bahwa kehidupan saudara dan saya sebagai orang Kristen, bukan hanya beragama Kristen, tapi kita harus memiliki sebuah kehidupan. Bagaimana ketika kita mendengar firman Tuhan dan melakukannya, berarti kita sedang menaruh pondasi kehidupan kita. Makanya Tuhan ngomong ini, banyak orang yang ngomong berseru Tuhan, Tuhan. Tapi mereka tidak lakukan, cuma dengar aja. Nah, kemudian perhatikan gini, waktu kita sudah capek-capek gali bangunan kita, pondasi kita tanam begini. Injil Matius gini, pondasi selalu diuji dengan 3 hal ini. Angin, air, dan banjir. Angin, hujan, dan banjir. Itu ujian pondasi. Kenapa? Karena dengan 3 ujian ini itu sedang menggoyahkan bangunan ini kuat apa enggak? Injil Matius dengan jelas katakan, ketika angin datang, ketika hujan datang, ketika banjir melanda rumah itu. Dan dua-duanya dilanda hal yang sama. Orang yang membangun pondasi, orang yang tidak membangun pondasinya, membangun rumah di atas pasir, mereka juga mengalami hal yang sama. Mungkin bedanya begini. Orang yang bangun di atas pondasi, yang di atas pasir, kalau di dalam Injil Lukas katakan tanpa dasar, cepat. Kita yang lagi gali gini, enak ya orang itu ya, tiba-tiba rumahnya berdiri, aduh bagusnya, aduh gitu. Tapi kita masih gali aja. Tapi waktu kita mulai dengan sabar meletakkan dasarnya, kemudian kita mulai membangunnya, memang lebih lama. Tapi kita lihat, waktu ketika ujian ini datang melanda, Alkitab berkata gini, rumah itu tidak dapat digoyahkan. Sedangkan rumah yang tanpa dasar itu hebatlah kerusakannya. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, kita harus bangun pondasi kita. Dasar kita harus benar. Apapun yang sedang saudara bangun hari ini, pondasimu harus benar dan kuat. Saudara membangun bisnis, usaha, pondasi dasar kita harus kuat. Sebab ujian di dunia bisnis besar. Ketika uang datang,
Itu ujiannya saudaraku ya. Apakah kita tetap setia? Memang orang diuji dengan dua hal, dengan kekayaan dan dengan kesusahan. Kalau orang susah itu ya masih orang ingat Tuhan itu masih banyak saudara ya. Begitu susah itu datang ke gereja, Tuhan Yesus tolong Tuhan, gitu ya. Semua kegiatan tanya Pak Herman, Pak kegiatan gereja apa aja? Kenapa? Saya mau ikut Pak, doa terus gitu ya. Setia gitu. Tapi begitu ujian datang dengan kekayaan dan kelimpahan, mulai Pak kok lama enggak kelihatan? Iya Pak, saya sibuk Pak mengelola berkat Tuhan. Aduh gitu ya. Yang dikambing hitamkan berkat Tuhan lagi saudaraku ya. Ya, jadi saudaraku, mari kita tanam. Yang pertama, pondasi kita harus benar, harus dalam. Karena waktu kita naik kehidupan kita, apapun yang menggoyahkan kita itu tidak dapat digoyahkan. Jadi yang pertama, untuk membangun dengan tepat dan benar, perhatikan pondasinya. Apakah rumah hidup saudara dan saya ada pondasi atau tidak? Yang menentukan adalah ketika ujian itu datang. Angin, hujan, dan banjir. Oke, yang kedua. Membangun dengan tepat dan benar, diperhatikan kualitas bahan bangunannya. 1 Korintus 3:10 katakan begini, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang termasuk saudara dan saya memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Dasarnya sudah benar. Kita punya pondasi. Nah sekarang bagaimana membangun di atas dasar itu? Perhatikan kualitas bahan. Ya kan? Kita kan tidak main-main. Kita mau bangun rumah itu sudah mikir nanti bahannya seperti apa gitu ya. Ya. Saya bersyukur waktu tahun 2004 itu saya beli rumah di Jember di sebuah perumahan gitu saudaraku. Mungkin karena orang tua senang anaknya beli rumah gitu. Sehingga sekalipun itu sudah ada di bawah pengawasan proyek dari perumahan itu, setiap hari bapak saya jadi mandor kedua. Tiap hari datang dikontroli. Saya sampai gak enak gini, saya ngomong sama bapak, Pak, lah opo bapak ini sibuk-sibuk tiap hari ke sana. Kan harus ada mandori. Oh enggak, saya kepingin lihat, jangan sampai rumah anakku, dicurangi, seharusnya dikasih semennya 2 sak, dikasih 1 sak. Nanti kayak apa rumahnya? Oke, tiap hari ditungguin, dicerewetin saudaraku. Waduh, udah. Dan itu terbukti. Ketika sudah selesai kami tempati, ada banyak tetangga yang komplain, Pak rumahnya kok beda Pak kualitasnya. Ya ada mandor kedua soalnya. Gitu saudaraku. Jadi saudaraku perhatikan kualitas bahan. Nanti kita akan lihat bahwa ini pun nanti ada ujiannya, saudara. Ada diuji, saudara. Apa yang kita bangun, kualitas apa yang kita bangun, kualitas yang kita bangun itu adalah karakter. Karakter itu karaso. Jadi seperti kalau ini ada gambar mata uang yang dicap itu kemudian menjadi sebuah nilai dalam hidupnya. Jadi kalau ini mata uang ada 500, bukan karena logamnya 500, tapi karena ada stempel, ada cap di situ 500 rupiah. Maka nilai ini kemudian jadi nilai mata uang 500. Kemudian di situ ada yang 100 rupiah. Saudaraku, 1000 itu. Jadi kenapa itu jadi harga 1000? Karena ada stempel, ada cap prak 1000. Nah, materialnya belum tentu bisa lebih dari 1000. Nah, jadi saudaraku karakter, karaso, kepenting ini kita membangun karakter kita. Makanya dalam 1 Korintus 13 ayat 11 katakan begini, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karakter memang yang pertama diturunkan dari orang tua. Karakter orang tua menurun, DNA-nya ada turun. Kemudian kita dibentuk dari keluarga yang seperti apa akan membentuk kita. Kemudian ada lingkungan yang membentuk kita.
Nah, tetapi saudaraku dikasih Tuhan, bukan kemudian menjadi sebuah alasan bagi kita untuk tidak berubah karakter kita, untuk tidak mengubah karakter kita. Sehingga tidak ada alasan lagi untuk kita berkata, kalau aku seperti ini ya seperti ini. Makanya firman Tuhan katakan gini, sekarang. Kita tidak lagi bicara kemarin, tapi bicara sekarang. Sesudah aku menjadi dewasa. Artinya begini, ketika kita bertumbuh, mengalami pengenalan kita akan Tuhan, maka kita harus mengambil sebuah keputusan, meninggalkan. Jadi ditinggal, bukan dibawa, tak bawa. Sehingga kemudian jadi sebuah alasan dalam hidup kita. Kan aku memang memang aku dilahirkan dengan karakter seperti, lihat bapakku begini, ibuku begini, lingkunganku seperti ini, maka ini yang membentuk aku. Jadi sebuah alasan. Padahal saudaraku dikasih Tuhan, yang Tuhan mau dalam hidup kita adalah keserupaan kita dengan Kristus. Karakter Kristus harus melekat kepada diri kita. Bagaimana caranya? Harus berani meninggalkan. Dengan cara apa kita membangun karakter? Yaitu dengan membuat namanya nilai atau value hidup. Nilai itu apa? Ini nilai. Nilai adalah hal-hal yang kita yakini menjadi tolak ukur dalam menentukan keputusan. Jadi keputusan kita akan didasarkan oleh nilai yang kita punya. Misalnya begini, kalau seorang anak muda tahu sebuah nilai hidup, nilai hidupnya adalah begini. Yang umum aja dulu. Merokok itu tidak baik. Bukan bicara firman Tuhan dulu. Ini secara umum, merokok itu tidak baik. Maka kemudian ketika ada orang nawari, kamu enggak ngerokok. Oh enggak, ngerokok itu tidak baik. Karena dia punya nilai. Kemudian dia menentukan keputusannya, dia untuk menolak itu tidak baik. Karena dia punya nilai, merokok tidak baik. Nah, apalagi nilai firman yang ada dalam hidup kita, itu akan menentukan setiap keputusan kita. Kalau kita tidak punya nilai, kita akan diberi nilai oleh orang lain. Wes pokoknya melok ngalor, ngidul, ngetan, ngulon, waduh gitu, semrawut. Sehingga karakternya tidak terbentuk. Tapi waktu kita punya nilai, itu akan membentuk hidup kita. Oke, apa itu nilai yang kedua? Nilai itu menjadi penyaring untuk menentukan benar dan salah, yang berharga dan tidak berharga, penting serta tidak penting. Jadi nilai itu penyaring, disaring. Kalau kita punya nilai, maka kita akan bisa menentukan mana yang benar, mana yang salah, mana yang berharga, mana yang prioritas dan tidak prioritas, mana itu penting dan tidak penting. Kasih contoh lagi, yang mudah. Misalnya begini. Kalau ibadah buat kita penting, maka kita akan selalu memprioritaskan ibadah. Dan tidak terbatas, misalnya secara online, Bapak Ibu Saudara yang beribadah secara online, maka itu tidak akan mempengaruhi kita. Maka waktu jam ibadah kita sudah mempersiapkan kita. Kenapa? Ini jam ibadah nih, aku harus ibadah. Nah, kenapa? Karena kita sedang memprioritaskan hidup kita. Tapi kalau enggak, saudara, bahwa ibadah itu tidak penting, maka kita bisa mengabaikan jam-jam ibadah kita. Misalnya begini, telepon. Kring, oh ya bang, minggu mancing yuk. Aduh, mancing gitu, oh ya wes, melok. Gitu ya. Loh, kok melok? Kamu udah ibadah tadi minggu tau? Oh gampang, minggu depan kan masih ada. Gitu aku ya. Gampang ibadah minggu depan masih ada. Kemudian kita bisa alasan lagi, gampang kok. Nanti sambil mancing, saya setel YouTube. Ya sambil mancing dengerin pujian, nanti sambil goyang siapa tahu waktu pujian ikannya makan umpannya gitu aku ya. Sambil mancing bisa. Kenapa? Karena kita nganggap sambil lalu ibadah kita. Saudara boleh ibadah di rumah. Tapi seperti konsep dari firman Tuhan adalah gini, bawalah seluruh persembahan syukurmu kepada Tuhan. Artinya begini, bukan membawa sesuatu yang misalnya kita harus bawa korban-korban seperti perjanjian lama. Tapi hidup kita dalam ibadah itu kita bawa sebagai ini, syukur kita kepada Tuhan. Tuhan yang sudah menyertai, Tuhan yang sudah memberikan kesehatan, ini Tuhan. Ibadahku adalah ibadah ucapan syukur kepada Tuhan. Itu ibadah. Makanya
kalau itu penting buat kita, maka dimanapun saudara berada, saudara akan tetap menghargai ibadah. Makanya itu punya nilai dulu. Kalau itu tidak menjadi nilai dalam hidup saudara, mana yang penting, mana yang tidak penting, atau kalau itu berharga atau tidak berharga, saudara akan mengabaikan. Sebab sesuatu yang penting itu akan menjadi sebuah prioritas dalam hidup kita. Kalau tidak penting, tidak jadi prioritas, terserah gitu saja. Tapi kalau itu penting, itu akan jadi sebuah prioritas. Apa itu nilai? Nilai yang ketiga adalah segala hal yang mendasari, mewarnai, dan mempengaruhi semua aspek kehidupan kita. Itu nilai. Jadi nilai itu akan mendasari, mewarnai, dan mempengaruhi semua aspek kehidupan kita. Contohnya begini. Anak-anak saya yang di Jember, anak-anak rohani, yang di Jember maupun di Lumajang, sudah mengerti. Kalau janjian sama kami, saya sama istri, misalnya gini, besok ya jam 6, jangan lupa. Mereka sudah tahu, kalau janjian sama kita, bukan jam 6 tapi before time. Mereka sudah tahu itu. Karena kami selalu menanamkan gini, on time. Bahkan kita tanamkan before time, kita ajar mereka. Jadi kalau mereka jam 6 tepat baru datang, saya sudah gini. Ya Kak, maaf terlambat. Baru jam 6 dia sudah minta maaf karena terlambat. Mereka sudah paham, jadi mereka sudah ngomong gini, kalau janjian sama Kak Ben sama Cece itu harus before time. Bahkan ibu saya udah ngomong. Misalnya besok ya pergi, saya jemput jam 9. Ibu saya sudah ngomong sama adik-adik saya ngomong gini, lek janjian Mbak Mas Benny jam 9, berarti jam 9 kurang sudah dijemput. Nah berarti orang sudah menaruh nilai begini, kalau janjian sama kita tentang on time, tepat waktu, mereka sudah tahu nih, mereka akan mengikuti. Nah, tapi kalau kita tidak punya nilai, maka orang yang akan pasang nilai buat kita. Ini yang berat bukan? Nah, kemudian tidak gampang saudaraku taruh nilai, karena setiap nilai itu akan menguji kita. Makanya kalau kita punya nilai itu akan membentuk karakter kita. Dibentuk karakternya sehingga dengan apa? Dengan kita punya nilai, punya value kehidupan kita. Oke, kita belajar value hidup kita. Karena kita harus ini tujuannya, keserupaan dengan Kristus. Itu tujuan utama, itu karakter kita. Ya kan? Nah makanya kemudian dalam Roma 13 ayat yang ke-12, firman Tuhan katakan begini. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang, sebab itu marilah kita menanggalkan. Sama-sama katakan menanggalkan. Perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Ditanggalkan semua perbuatan-perbuatan gelap itu. Tanggalkan, jangan ditaruh kemudian dibawa lagi. Tanggalkan, marilah kita hidup dengan sopan. Seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi, ini saudara, kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Jadi kita pakai senjata, firman Tuhan katakan, kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Apa itu menggunakan perlengkapan, mengenakan Tuhan Yesus? Artinya begini, Galatia 3 yang ke-27 katakan, karena kamu semua, karena kita semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Artinya begini, ini penting buat kita. Waktu saudara dan saya dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kemudian dicelupkan ke dalam air, kita sedang mendeklarasikan gini, Tuhan, aku terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Aku ingin tanggalkan semua, sehingga manusia lamaku bersama dengan kematian Tuhan di atas kayu salib, itu aku pakukan bersama dengan kematian Tuhan. Dan waktu kita keluar dari dalam air, kita sedang mengenakan manusia baru, yaitu Kristus yang sudah bangkit dari antara orang mati. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, baptisan air itu adalah sebuah identitas baru buat kita. Catat ini baik-baik. Baptisan air bukan syarat sebagai anggota jemaat GBI Rock. Baptisan air bukan syarat untuk pernikahan. Karena ada banyak orang mau nikah baru baptis, saudaraku ya. Tapi it's okay. Kalau saudara waktu itu belum paham dan hari ini saudara paham.
Mulai sesuatu yang baru, bahwa ini loh sekarang saya punya identitas yang baru, manusia yang baru, di mana ketika aku dimasukkan ke dalam air, manusia lamaku turut dikuburkan bersama-sama dengan Tuhan, dan waktu aku keluar dari air, aku dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, sehingga identitas kita baru menjadi anak Allah. Makanya waktu Yesus keluar dari dalam air, ada suara berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Waktu kita keluar dari dalam air, surga bersorak-sorai dan berkata, inilah anakku yang kukasihi. Berarti bicara tentang identitas. Makanya kalau kita mau berbuat sesuatu tadi yang slide sebelumnya, mengenakan Kristus, kita harus gini, anak Allah. Anak Allah, mau melangkah kepada kegelapan, anak Allah, anak Allah. Jadi waktu kita melakukan segala sesuatu, ingat, karena kita punya identitas anak Allah. Itu identitas kita yang baru. Oke. Efesus 4 yang ke-24 sampai 29. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta. Buang dusta itu dimulai dari hal yang kecil. Orang pandai berbohong itu karena dimulai dari hal yang kecil. Sehingga dia mematikan hati nuraninya. Sebagai contoh gini. Saya menanamkan kepada anak-anak rohani. Ia katakan iya enggak usah sungkan. Orang karena mungkin kulturnya orang timur banyak sungkan. Sehingga kalau misalnya ini contoh, tak ajak makan, yuk makan. Karena mungkin sungkan, karena kepingin buru-buru pulang, kepingin buru-buru pergi. Sehingga dia tolak, enggak Kak terima kasih, sudah makan. Bahaya kalau udah ngomong gitu. Saya akan kejar dia, sudah makan, oh makan apa? Nasi goreng, dia sudah bohong satu. Dua, yang pertama sudah makan padahal belum, yang kedua dia ngomong nasi goreng. Sudah dua, saya akan kejar lagi. Nasi goreng apa? Merah apa nasi goreng Hongkong? Mikir kan saudara. Nasi goreng merah. Beli di mana? Di sana 4 sudah. Minumnya apa? Es jeruk apa es teh? Ayo ngomong. Tak kejar, nanti kalau sudah sampai 10 pertanyaan berarti dia sudah berlatih 10 perkataan dusta. Kalau iya enggak. Oh enggak Kak terima kasih, saya buru-buru pulang. Oke selesai. Itu tidak akan melukai hati saya. Daripada kamu berbohong, mau tak kejar. Jadi masalah apapun, anak-anak saya sudah tahu dia. Iya, enggak gitu. Kan enggak dikejar. Kalau sudah saya ketahuan, enggak wes. Kenapa? Takut dosa. Enggak kok Kak bener Kak. Enggak apa-apa. Oleh sebab itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Jadi kita pun yang menerima perkataan benar, kita harus siap menerima sebuah perkataan yang benar. Sebab memang kadang-kadang perkataan yang benar itu melukai. Bukan melukai karena aduh orang ini kok apa ya, jujur banget gitu loh. Makanya kita pun waktu kita terima perkataan yang benar, kita harus terbuka hati kita. Oke. Karena apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Pak, gimana caranya Pak marah itu enggak berdosa? Gampang. Sebelum saudara marah bahasa roh. Kemudian marah mikir gini, mau bahasa roh, mau keluarin binatang gitu, mikir kan gitu saya. Sebelum saudara marah mikir dulu, berdoa dulu, masuk ke kamar. Kemudian silahkan marah. Nanti akan ada hikmat pewahyuan dari surga turun. Bahasa roh, masa kemudian kuda semua keluar gitu, ada mungkin kan saudara. Oleh sebab itu jangan kamu berbuat dosa. Apakah tidak boleh marah? Boleh. Asal tidak berbuat dosa. Marah, tidak boleh berbuat dosa. Oke. Artinya begini, tidak boleh emosi. Kalau salah tegur, kesalahannya apa? Nah, kenapa kamu berbuat ini? Nah, kan gitu. Contoh-contohnya gitu ya. Nah, kemudian, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Nah ini saudaraku yang harus kita tanamkan ini.
Nilai-nilai kehidupan kita harus tanamkan. Nah kemudian dalam Kolose 3, 9-10 katakan, jangan lagi kamu saling mendustai. Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta keangkuhannya. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Jadi kita semua tanggalkan semuanya itu. Kita sudah mengenakan manusia baru tadi, identitas kita. Supaya kita gini, pengetahuan yang benar, keserupaan dengan Kristus. Jadi waktu kita ini diperbaharui, untuk memperoleh pengetahuan yang benar diperbaharui itu bukan langsung gini, berubah, bukan. Karena kita punya nilai-nilai tadi memproses hidup kita, memiliki sebuah keserupaan dengan setiap hari diperbarui. Nilai-nilai yang kita punya, kebenaran firman Tuhan, pondasi yang sudah kita tanam, mendengar dan melakukan firman Tuhan itu kebenaran yang kita hidupi, maka kita akan diperbarui terus menerus. Itu prinsipnya. Nah, oleh sebab itu kualitas yang pertama, kualitas bahan, karakter diperhatikan. Ada quote berkata begini bahwa karisma akan membuat orang naik ke puncak, tapi karakter mempertahankan orang di atas puncak. Ada banyak contoh, begitu cepat dia naik, tapi karena karakternya tidak terbentuk, demikian cepat juga dia akan jatuh. Tapi orang yang membangun karakter mungkin lambat, tapi pasti sampai di puncak. Amin. Oke, jadi itu saudaraku ya. Yang kedua, kualitas bahan adalah perbuatan baik. Nah, perbuatan baik ini penting buat kita karena perbuatan baik ini yang lahir dari kehidupan itu menyatakan kemuliaan Allah. Matius 5:16 katakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka dapat melihat perbuatanmu. Melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi perbuatan baik ini bukan karena mereka baik kemudian kita berbuat baik. Orang tidak berbuat baik dengan kita tapi kita tetap berbuat baik kepada mereka. Itu perbuatan baik yang Tuhan mau. Orang ini loh ya, rumahnya wis kadang tak lempari batu, tapi tiap sore saya diantarin nasi goreng, diantar pisang goreng gitu ya. Ya gitu saya. Orang ini loh, kemarin wis tak rasani. Mungkin ada yang nyampe no ya, lek tak rasani gitu. Kok tiba-tiba diantarin bubur, diantarin pisang goreng gitu, diantarin kolak. Waduh gitu saya. Jadi perbuatan baik sehingga orang ini yang terlihat itu bukan kita, tapi siapa yang ada di dalam kita. Kalau saudara berbuat baik kepada orang yang berbuat baik, itu lumrah, biasa. Orang dunia sudah melakukannya. Tapi ketika kita melakukan kebaikan kepada orang yang tidak bisa membalasnya, bahkan orang itu sudah berbuat jahat kepada kita, maka orang akan melihat siapa yang ada dalam diri kita. Itu penting. Nah, Yohanes 3 yang ke-20 katakan begini, sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, tidak datang kepada terang itu supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Makanya tadi katakan waktu kita berbuat baik seperti tadi yang saya sampaikan supaya apa? Menjadi nyata. Apa yang kita lakukan itu berasal dari dalam kita. Kita punya hak untuk membalas kejahatan. Kalau orang itu berbuat jahat buat kita. Orang dunia ngomong, kamu berhak. Kamu sudah difitnah loh, kamu berhak marah. Berhak, boleh. Tapi apakah itu yang Tuhan ajarkan kepada kita? Waktu kita berbuat baik supaya ini menjadi nyata. Bahwa perbuatan-perbuatannya, perbuatan baik tadi dilakukan di dalam Allah. Artinya perbuatan baik itu karena ada kekuatan Tuhan yang memberikan kekuatan kepada setiap kita. 1 Petrus 2:12 katakan, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Nah ini penting. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Jadi waktu kita berbuat baik terus menerus, mungkin perbuatan baik kita disalah mengerti. Lakukan itu. Sebab ini, ketika ada orang yang memfitnah, bukan perkataan kita, tapi perbuatan kita yang sudah mereka, enggak kok, orang ini memang baik. Kan gitu keren. Enggak usah banyak infotainment, klarifikasi, enggak perlu.
Kan kebanyakan sekarang kita banyak klarifikasi kan saudara. Tapi perbuatan kita yang berbicara lebih banyak. Dan mereka memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Amin. Nah, oleh sebab itu saudaraku, ketika kita punya kualitas bangunan yang sudah baik, karakter kita bangun, perbuatan baik kita bangun, maka ini setiap bangunan akan diuji. Ujiannya dengan apa? Dengan api. Ya, yang kuning aja saya baca. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak karena hari Tuhan akan menyatakan sebab Ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang. Pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Nah, kemudian ayat yang ke-14, jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaan terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Artinya begini, waktu kita sudah punya pondasi, sudah benar. Kita bangun, wah diuji ini, oke, kuat. Kemudian kita memulai membangunnya. Waktu kita membangun dengan sembarangan. Kalau di ayat sebelumnya kita membangun dengan emas, perak, permata, kayu, dan jerami. Mungkin kita mikir gini, wes sing penting pokoknya jadi wong Kristen wes kita bangun ini supaya cepat jadi. Tapi ujiannya ini api. Kita tidak mendapatkan upah, memang kita diselamatkan. Tapi kan yang Tuhan mau kan begini, kita hidup di bumi menikmati upah. Amin. Masuk surga itu pasti. Pasti masuk surga. Setiap orang yang setia sampai akhir percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tutup mata pindah ke surga. Tapi apakah kemudian kita mau selama hidup di dunia ini soro? Kan enggak kan? Kita ingin menikmati yang namanya upah. Nah, oleh sebab itu mari bangun kehidupan kita. Bangun bisnis saudara dengan bahan yang kuat. Seperti emas, perak. Supaya waktu ini ada ujian api, kita mendapat upah. Oke, secara cepat. Yang ketiga, untuk membangun bangunan dengan tepat dan benar, perhatikan tukang atau orang yang membangun. Yang kuning saya baca, dan orang lain membangun terus di atasnya. Penting saudaraku ya. Saya punya pengalaman di rumah, waktu saya tinggal di Blora, saya menempati perumahan saudaraku ya. Kami full time di sana, kemudian bawa gembala bank, ini rumahmu, saya lupa bloknya. Ini, oke, saya tempati. Wah, senang saudara ya. Satu minggu, bukan 1 tahun. 1 minggu kemudian, maaf, kloset saya, waktu kami siram setelah buang air besar, buang air kecil, itu tidak cepat masuk. Kenapa? Masa baru 1 minggu penuh septic tanknya? Oke, tapi cepat masuk, seret, oke. Oh mungkin ada ya sesuatu, saya belikan itu penghancur itu, saya posisikan. Kasih gitu cepat, tapi terus gitu. Lama-kelamaan enggak mau masuk, ini kenapa ini? Saya panggil tukang. Bongkar septic tanknya. Dibongkar, ya paham lah ya. Orang juga agak sedikit gimana gitu kalau bongkar septic tank kan, gitu. Tukangnya gini-gini. Aduh ini tukang kenapa? Ya karena saya yang punya rumah, saya memberanikan diri. Enggak bau. Kemudian saya lihat gini, tukangnya juga ya apa gitu. Ya sudahlah saya yang punya rumah, saya yang juga buang di situ, saya tekad. Saya ambil, saya pegang tanahnya gini. Ini tanah. Lah kemudian yang 1 minggu kemarin kemana? Saya mikir gini, gali lagi mungkin itu paralon di bawah bukan di atas. Enggak ketemu saudara. Singkat cerita, ternyata dari kloset sampai ke depan itu tidak ada paralonnya. Kan repot. Oke. Kemudian yang kedua, waktu saya menempati rumah di Gunung Batu, saya ada kamar mandi di belakang, ke depan itu agak cukup jauh, sekitar 20 meter gitu. Saya siram air banyak, kenapa enggak keluar airnya? Bongkar. Nah, mumpung belum ditempati kan saudara, dibongkar. Jadi kami beli, kemudian renovasi dibongkar. Bongkar. Ketemu saudara.
sambungan paralon dengan paralon, seharusnya kan ada namanya sok, dilem. Ini kan? Ini enggak, saudara. Paralon ketemu paralon di lakban. Nah loh, teori dari mana coba? Paralon sama paralon ini diginiin. Gitu saya. Ya pantas saja dia lepas semua air dia keluar ke dalam rumah gitu. Enggak sampai ke depan. Nah, pengalaman yang ketiga. Saya renovasi rumah di Gunung Batu. Wah, dibongkar semua. Nah, karena saya punya gini, air PDAM dari depan, saya langsung naikkan ke tandon, ke atas. Kemudian dari atas baru turun, saudara. Sehingga dia instalasinya lewat dalam rumah. Wah, tukangnya lagi bongkar-bongkar. Kena paralon pecah. Airnya keluar, saya matiin, kemudian disambung. Saya tahu nih. Dia sambung kembali tapi pakai Taliban. Bukan Taliban yang di Afghanistan, saudara. Ini Taliban, tali karet. Disambung gitu, saudara. Saya sudah teriak-teriak, Pak, kok disambung pakai itu? Belikan sok. Karena kami pakai pemborong. Oh, gampang Pak, pakai bahasa Madura, saudara. Saya terjemahkan bahasa Indonesia aja. Gampang Pak, nanti ini diganti Pak, sudah. Ini aja sudah kuat Pak, tahan ini. Ya, karena ini proses membangun terus, karena pada waktu itu baru permulaan membongkar. Membangun terus sampai selesai, itu sudah lupa. Kami sudah tempati, saudara. Tiba-tiba malam itu jam 9 kurang lebih. Kami dengar suara hujan di dalam rumah. Cakra. Wah, itu bahasanya. Cakra. Ini bahasa apa? Istri saya ngomong gini, itu di dalam rumah yang. Dalam rumah ini apa? Kita lihat, saya pikir bocor. Tidak ada hujan. Saya lihat di depan, aduh banjir, saya ingat gini, Taliban ini. Langsung saya matikan kerannya, besok paginya saya naik. Betul, Talibannya lepas. Kenapa? Karena tukangnya sembarangan. Nah, oleh sebab itu membangun hidup kita, perhatikan begini, tukang atau orang-orang itu adalah orang-orang yang ada di sekitar kita. Komunitas kita, itu penting. Dengan siapa kita bergaul, kita sebetulnya menggambarkan, mencerminkan orang itu. Saya selalu bergaul dengan orang-orang yang suka main bulu tangkis karena orang tahu gini, hobinya main bulu tangkis. Saya mengikuti Piala Thomas Cup sekalipun saya tidak bisa lihat karena TV saya diacak. Orang sudah tahu kalau cerita Thomas Cup pun ngebu-ngebu. Orang sudah tahu, ini suka bulu tangkis. Nah, jadi saudaraku, waktu kita tertanam di gereja lokal ini, perhatikan kalau gereja ini membangun kehidupan kita. Komunitas orang itu penting yang ada di sekitar kita untuk membangun hidup kita. Makanya kemudian dalam Injil, dalam Mazmur 1 ayat, berbahagialah orang yang tidak berjalan. Kalau ini kalimat ini, kita tidak akan berbahagia kalau saudara berjalan menurut nasihat orang fasik. Kalau saudara berdiri dengan orang yang di jalan orang berdosa dan duduk dalam kumpulan penyembah, kita tidak akan bahagia. Kenapa? Karena kita akan sama seperti mereka. Kalau ibu-ibu suka mendengar orang suka gosip dan saudara ada di situ, so kita pasti ikut gosip. Kalau bahasa kerennya gibah. Banyak. Kenapa? Kita akan ikut. Perhatikan ini. Kemudian gini. 1 Korintus 15 ini meneguhkan kita. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kalau saudara dalam sebuah komunitas, kemudian orang itu ngomong gini, minggu kan masih ada, enggak usah ibadah, enggak usah ikut komsel, enggak usah ikut empro, enggak usah ikut doa fajar. Masih ada, pertimbangkan komunitas itu. Kalau saudara sebagai orang-orang muda, untuk membangun relationship atau membangun hubungan, perhatikan bagaimana di hidupnya. Kalau saudara dibuat naik, lanjut. Tapi kalau saudara dibuat turun nilai saudara, pertimbangkan. Sekolah gini, dosa sekolah, dosa rajin-rajin lah. Ayo kita ketemuan, kangen nih, kangen. Mulai sekarang putus ya. Ini lagi ujian, kangen-kangenan. Gitu. Buyar. Hidup bukan untuk saat ini, tapi hidup kita untuk masa depan kita. Kalau komunitas kita tidak membuat kita naik, pertimbangkan itu. Saya sangat serius dengan komunitas. Saya bangun komunitas, saya bangun komsel, saya bangun. Karena saya sangat serius untuk membangun.
Membangun komsel juga tidak mudah. Orang pikir apa komsel? Tapi saya serius membangun. Di kumpulan komsel terus membangun. Terus saya dengungkan di Jember, saya dengungkan terus komsel. Ayo, kenapa? Karena lewat ini kita semua pengen gini, sama-sama membangun. Oleh sebab itu saudaraku, perhatikan orang-orang yang ada di sekitar saudara. Apakah mereka membangun saudara atau tidak? Memang komunitas itu ada dua jenis. Yang satunya bisa membangun kehidupan kita. Yang satunya sekedar cuma hahaha, yang penting happy. Tidak ada nilainya. Carilah komunitas yang bernilai. Dan bersyukur saudara tertanam di tempat ini. Di mana gembala saudara dan tim serius membangun jemaatnya. Kalau gembalanya serius, mbok yao. Jemaatnya ya serius gitu loh. Gitu saudaraku ya. Oh, serius, sambuti. Kenapa? Berarti hidup saudara dibangun. Nilai hidup saudara ditambah, bukan dikurang. Kalau kita tidak serius, berarti kita tidak sedang serius membangun hidup kita. Kita main-main dengan hidup ini. Saudara, ini waktunya kita tidak ada lagi main-main. Waktunya sudah sangat singkat, waktunya sudah sangat cepat. Bahkan kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Oleh sebab itu kita berlomba sekarang membangun kehidupan kita. Kalau hidup saudara hari ini dibangun dan ada orang-orang yang tepat di sekitar saudara, saudara harus bangga dan bersyukur untuk saudara gini. Ada lompatan-lompatan kehidupan untuk saudara gini. Nilai hidup saudara terus bertambah, kehidupan saudara terus bertambah sampai di mana kita sampai pada titiknya keserupaan dengan Kristus. Nah, oleh sebab itu saudaraku, membangun dengan tepat dan benar. Perhatikan 3 hal ini. Pertama, pondasinya. Pondasi saudara harus benar dulu. Apapun yang saudara bangun harus benar. Saudara membangun bisnis, bangun pada pondasi yang benar, kedalaman bersama dengan Kristus. Saudara yang sekolah, bangun pondasimu di dalam Kristus, yang dalam. Jangan main ke dalam kedangkalan, main dalam sebuah kedalaman untuk supaya saudara naik. Yang kedua, perhatikan kualitas hidupmu. Kualitas bahan yang kita bangun apa? Karakter dan perbuatan kita. Karakter kita bangun dengan nilai-nilai hidup. Mulai punya. Gereja kita punya nilai. Salt. Itu nilai. Saudara bisa pakai itu dalam hidup. Ini nilai. Value. Supaya saudara bisa menyaring dan kemudian saudara bisa pakai itu. Dan yang ketiga, orang yang membangun di atasnya. Komunitas saudara seperti apa? Harus serius. Karena itu yang akan menolong kita. Komunitas itu akan membuat saudara naik atau membuat kita turun. Pasangan saudara bisa buat naik atau turun. Wah, kalau gitu Pak, kebetulan Pak ya, kalau sudah menikah, pasangan saya tidak membuat saya naik. Ya enggak saudaraku ya, itu renovasi namanya ya. Bangun kembali, tukar tambah mah enak gitu. Bagi yang belum terlanjur, bagi yang belum, pertimbangkan. Kalau teman dekatmu ini membuat engkau naik, silakan kau lanjut. Tapi kalau temanmu selalu membawa engkau turun, jangan pakai doa dan puasa. Putuskan hari ini juga. No. Kelamaan kalau pakai doa puasa. Ya, putuskan aja. Putuskan saja. Jadi saudara, 3 hal penting untuk membangun dengan tepat dan benar. Perhatikan hidup kita. Amin. Amin. Jadi saudaraku, 3 hal penting ini harus kita punya untuk mulai membangun. Sebab membangun kehidupan bukan nanti kalau sampai umur 50 selesai, enggak. Sampai Tuhan menjemput kita, memanggil kita, kita terus membangun. Dan di tengah-tengah membangun itulah, sekalipun ada ujian, ada tantangan, tapi ada upah. Saudara enggak usah Tuhan kapan upahnya, upah itu pasti datang. Upah itu pasti kita terima. Berkat itu Tuhan pasti turunkan buat kita. Tapi yang terpenting kita harus serius dulu dengan ini. Kalau kita serius dengan ini, upah akan siap datang kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang datang buat siap kami. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan isi hati-Mu buat jemaat Tuhan di tempat ini. Kiranya apa yang sudah sampaikan ini Tuhan, meteraikan dalam kehidupan kami. Dan ajar kepada kami, berikan kepada kami kemampuan untuk kami melakukan kebenaran firman-Mu.
Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Berkati jemaat Tuhan di Rock Bondowoso ini. Kiranya jemaat Tuhan semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Mereka terus mengalami pengenalan-pengenalan kepada Kristus. Dan mereka Tuhan semakin serupa dengan Engkau. Memberkati gembala di tempat ini sebagai seorang tukang bangunan yang ahli. Tuhan berikan hikmat Tuhan supaya gembala di tempat ini boleh membangun jemaat Tuhan yang dipercayakan di tempat ini untuk dipertunangkan kepada Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kiranya firman-Mu memimpin dan menuntun hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, salam Shalom. dalam kasih Kristus. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Beni Kristanto dari GBI Rock Jember yang mengingatkan kami semua jemaat Tuhan di tempat ini untuk ingat akan 3 hal, bagaimana caranya membangun hidup yang tepat dan benar. Saat ini adalah saat kita memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Mari kita berdoa, kita angkat amplop persembahan kita. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu saat ini Tuhan, hari ini bahwa kami diingatkan untuk membangun pondasi dengan tepat dan benar, untuk membangun hidup kami yang dengan tepat dan benar Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat hamba-Mu yang Kau utus menyampaikan isi hati-Mu buat kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau menabur dengan sukacita. Haleluya. Amin. Selamat menabur. Amin. Mari katakan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Katakan, selamanya, selamanya. Mari angkat kedua belah tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya pada hari ini dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkati rumah tanggamu, diberkati keluar masukmu, diberkati studimu, diberkati pekerjaan bisnis usahamu, diberkati keluar masukmu dan terima berkat ini. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati.